Hai, this is Eksekutif Podcast, podcastnya para mahasiswa. Jangan lupa follow, Nyalain notif, dan dengerin podcast kita sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bemers, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di Eksekutif Podcast. Eksekutif Podcast adalah podcast di mana kita mengupas tuntas segala hal yang berkaitan dengan kementerian-kementerian yang ada di BEM KBM SISEBI. Mulai dari pengalaman, suka duka, cerita unik, dan masih banyak lagi. Buat kamu yang baru pertama kali join sama kita ucapkan selamat datang. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Kementerian Sosial Masyarakat. Halo Kak Syifa. halo Kak Nida. Kak Syifa gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Alhamdulillah. Nida sendiri gimana kabarnya? Kalau Kak Syifa sehat, aku insya Allah selalu sehat. Alhamdulillah ya Kak. Dompet gimana Kak? Kabar dompetnya? Alhamdulillah sehat, aman. Aduh, kalau bahas dompet ini lagi akhir bulan ya Kak, tahu sendiri dong. Perjalanan menuju akhir bulan ini emang lagi seret-seretnya sih ya Kak. Kalau gitu kita langsung aja nih kali ya, mumpung kita lagi kedatangan tamu spesial, kita kupas tuntas nih yang ada, hal-hal yang ada di Kementerian Sosial Masyarakat. Siap nggak nih Kak Syifa kita tanya-tanya? Siap dong. Agak sedikit deg-degan sih. Deg-degan ya, tapi kita bawa enjoy aja ya Besti. Iya. Oke, pertama kita mau nanya nih Kak, di Kementerian Sosial Masyarakat itu ada program kerja apa aja sih Kak yang membuat kita ini bisa tertarik nih nanti teman-teman yang belum bergabung di BEM saat ada pengumuman oprek di BEM, mereka bakal daftar di Kementerian Sosial Masyarakat. Kementerian Sosial Masyarakat ya, sesuai dengan namanya ya Kak, sosial masyarakat. Jadi proker-proker yang ada di dalamnya juga sangat berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya ada pengabdian masyarakat. Ini bisa dibilang proker terbesar kita. Ini juga salah satu proker pertama yang belum sebelumnya sudah ada. Ini kita benar-benar menerapkan semua apa yang kita dapatkan selama di Sosmas itu. Jadi kita aplikasikan ke dalam masyarakat. Berarti program pengabdian masyarakat ini mirip-mirip lah ya sama kakaknya di kampus-kampus lain gitu ya Kak. Benar banget Kak. Dengar-dengar katanya BEM Kementerian Sosial Masyarakat itu udah pembacaan SK kemarin ya untuk panitianya. Oh iya benar Kak. Alhamdulillah udah pembacaan SK, udah pembentukan kepanitiaan. Sekarang lagi menyiapkan hal-hal kayak survei di desa yang mau kita adakan kegiatan itu, permasalahannya apa, kira-kira kita bisa bantu dalam solusi apa. Dan juga benar-benar mengajak mahasiswa untuk berperan sebagaimana mahasiswa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena seperti yang kita tahu masyarakat nih ya, mahasiswa yang ada di kampus kita SISEBI ini, mereka ini semua suka nih bersosialisasi kepada masyarakat, tapi memang masih membutuhkan wadah. Nah, makanya Kementerian Sosial Masyarakat membentuk program pengabdian masyarakat untuk menjadi wadah gitu ya. Bener banget Kak, bener. Kita menjadi wadah untuk mahasiswa mengambil pendidikan dan mengupgrade dirinya ke dalam masyarakat. Keren banget sih itu. Tapi yang pasti banyak pertanyaan timbul di teman-teman lain nih. Kalau dari Kemensosmas sendiri, kita nggak apa-apa kan ya Kak nyingkat jadi Kemensosmas? Boleh Kak, itu emang biasanya disingkat jadi Kemensosmas. Karena kalau misalkan dibaca panjang itu Takut agak belibet ya. bener. Jadi kalau dari Kemensosmas sendiri kan pasti ya di internal kampus mah tahu lah ya Kementerian Sosial Masyarakat itu yang mana gitu kan. Tapi kalau untuk di eksternal kampus, eksistensinya gimana sih Kak? Apakah sudah banyak berkontribusi di beragam acara besar atau mungkin tergabung nih di forum-forum nasional sejenisnya gitu? Alhamdulillah
sosmas kita nih, sosmas BEM TSB ini sudah masuk ke dalam ranah nasional, Kak. Kita udah masuk ke dalam forum nasional sosial masyarakat BEM se-Indonesia. Jadi sosmas-sosmas BEM yang ada di universitas dari Aceh sampai Papua itu tergabung dalam forum nasional namanya Fornas Sosmas. Alhamdulillah kita menjadi salah satu kampus yang cukup aktif di dalam forum tersebut. Kita udah beberapa kali juga ikut Mukernas, di mana Mukernas itu adalah Mukernas apa tuh Kak? Mukernas itu adalah musyawarah kerja nasional Fornas Sosmas. Bisa dibilang itu adalah proker tertinggi, terbesar di dalam forum nasional. Terus yang kedua kita ada FGMMI, singkatannya dari Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia. Itu juga seluruh komunitas mengajar di setiap kampus tergabung di sana. Nah, SEBI itu udah tergabung 3 tahun kalau nggak salah. Ini udah tergabung dan cukup aktif. Sekarang juga kemarin kita juga pelantikan untuk anggota-anggota komunitas mengajar. Jadi SEBI mengajar ini udah cukup bisa dibilang aktif banget gitu. Udah banyak tempat mengajar dan banyak yang kenal juga gitu ya. Ya. Berarti ya buat teman-teman nih, sosial masyarakat itu bukan cuma sekedar kerja bakti atau mungkin galang dana aja gitu. Bahkan sebenarnya galang dana itu nggak bisa kita katakan, padahal itu kita menghimpun dana untuk dialokasikan ke masyarakat yang pada saat tersebut terdampak bencana gitu ya Kak. Iya, seperti itu, Kak. Jadi emang nggak cuma bergerak di 2 bidang itu, tapi juga tadi kita sudah dengar Kemensosmas itu mereka juga aktif di bidang pendidikan, di bidang mengajar, profesional gitu. Terus kalau untuk di Kemensosmas sendiri gitu kan, pencapaian terbesar yang udah pernah digapai apa sih Kak? Boleh tuh di-spill tipis. Pencapaian terbesar, alhamdulillah ya Kementerian Sosial Masyarakat itu udah pernah ikut Mukernas. Mukernas itu benar-benar menjadi ajang eksistensi sosmas BEM TSB di dalam ranah nasional. Semua kampus itu melihat, oh ada kampus TSB, sosmas TSB itu seperti ini. Jadi di sana kita benar-benar menunjukkan membranding sosmas dari sosmas BEM TSB, benar banget. Berarti emang itu juga selain dari pencapaian tertinggi di sosmas, itu juga jadi pencapaian yang besar juga di kakak pribadi gitu ya Kak ya. Benar banget Kak. Terus mana ini Kak, kalau Kemensosmas, Kementerian Sosial Masyarakat, itu berarti kan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bersosialisasi yang baik kepada masyarakat. Berarti teman-teman yang tergabung di dalam Kemensosmas itu adalah orang-orang yang memang jiwa sosialnya tinggi gitu kan ya Kak. Nah, aku mau nanya nih, menurut Kakak selaku Menteri Sosial Masyarakat gitu, terkait isu-isu sosial mungkin ya Kak, mungkin terkait isu seperti pembulian atau mungkin diskriminasi gitu yang ada di sekolah-sekolah atau di kampus-kampus, itu gimana sih Kak? Padahal kan kita nih manusia ini makhluk sosial gitu ya, yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kita juga harus berkomunikasi dengan baik juga, tapi kok masih bisa gitu ada yang namanya pembulian. Oke. Kasus-kasus seperti itu bisa dibilang sejak dulu itu udah ada Kak. Dan solusinya juga sama-sama tahu ya, kita semua sudah paham solusinya seperti apa. Nah, bisa dilihat masalah-masalah tersebut ada dikarenakan karakter setiap orang itu lemah. Nah, di sini kita sama-sama belajar. Setiap orang itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tapi di dalam masyarakat itu ada moral atau etika yang harus diikuti bersama. Nah, itulah yang menjaga keseimbangan kedamaian di dalam masyarakat. Nah, kesenjangan itu terjadi karena beberapa orang gitu ya, beberapa oknum yang dia melebihi, dia melanggar gitu, dia tidak mematuhi moral-moral tersebut, dan akhirnya terjadilah kesenjangan seperti itu. Dan itu tidak bisa disalahkan personalnya sendiri gitu. Sepihak gitu ya, nggak bisa gitu. Kita juga harus melihat
dia seperti itu, terbentuknya karakter dia seperti itu karena Latar apa belakangnya dulu, seperti apa latar gitu belakangnya ya. seperti apa. Kita harus melihat dari faktor ekonominya gitu. Kita mungkin bisa melihat dari faktor pendidikannya, faktor lingkungannya, seperti itu. Kalau misalnya kita bahas pemecahan masalah ini, wah bakal panjang banget sih Kak. Ya nggak akan habis seumur hidup gitu ya Kak Karena ya. ini masalahnya aja dari zaman dulu tuh udah ada, tapi tetap aja terjadi sampai sekarang gitu kan. Sangat pelik ya. Nah, jadi memang sebenarnya titik masalahnya itu adalah karakter setiap orang yang tidak kuat gitu ya, dimana dia memiliki jiwa-jiwa pemberontak gitu kan. Dia tidak mau mengikuti etika dan moral di dalam masyarakat. Jadi tugas kita adalah sebagai mahasiswa, sebagai penggerak, sebagai perubahan gitu, kita harus menguatkan karakter kita gitu dengan itu dia ada kerja bakti, ada kegiatan-kegiatan sosial di mana kegiatan itu bertujuan untuk membentuk karakter sosial seperti itu. Berbicara tentang karakter sosial, kita kan masih banyak menjumpai nih di Indonesia itu banyak terjadi musibah-musibah seperti banjir gitu, yang memang itu tuh sebenarnya salah satu faktor penyebabnya adalah di masyarakatnya sendiri gitu, mulai dari buang sampah sembarangan, terus juga penebangan hutan secara liar gitu kan ya Kak. Menurut Kakak itu kita nih sebagai mahasiswa yang aktif terutama di bidang sosial masyarakat, gimana sih cara kita untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat bahwa ini nih nggak bener loh, buang sampah itu nggak bisa loh kita jadikan suatu hal yang lumrah gitu. Gimana kira-kira? Oke, bener banget sih Kak. Emang ketika kita melihat secara luas, masyarakat kita itu sudah sangat terbiasa membuang sesuatu tidak pada tempatnya, menyimpan sesuatu tidak pada tempatnya. Bukan cuma perasaan sih ya Kak, yang disimpan nggak sesuai dengan tempatnya. Bener banget, aduh karena pengalaman ya. Maaf. Jadi karena karakter yang hal seperti itu tidak disosialisasikan sejak dini gitu ya, sejak awal, akhirnya memiliki dampak yang besar. Ketika seseorang yang membuang sampah sembarangan, itu dampaknya nggak cuma buat dia, tapi buat satu komunitas gitu, Buat satu orang banyak gitu gitu, menyebabkan banjir gitu kan, solokan tempat akhirnya banjir gitu. Terus pengundulan hutan tadi dengan tujuannya untuk membuka lahan, membuat pabrik atau apa gitu, ya bagus memang, tapi ternyata dampaknya itu ada yang lebih besar gitu. Ternyata bisa menyebabkan longsor seperti itu kan. Yang mana dengan ada longsor itu menyebabkan kerugian yang lebih besar justru ya Kak ya. Lebih besar lagi gitu kan. Nah, di sini kita harus melihat terlebih dahulu gitu ya, titik masalahnya ada di mana. Kita lihat aja nih ya Kak, negara Jepang gitu lah. Mereka tuh nggak ada yang nyimpan tempat yang tidak pada tempatnya gitu. Nah, kok bisa? Ternyata memang aturan yang ditetapkan oleh negaranya itu sangat ketat, dan pembentukan karakter dari orang tua, dari lingkungan untuk anak itu sendiri juga diperkuat gitu. Nah, itu dia tugas kita adalah untuk mensosialisasi itu kepada masyarakat gitu. Kita memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya dengan kita menaruh sesuatu pada tempatnya, membuang sesuatu pada tempatnya itu tidak sesulit itu gitu. Menjaga sesuatu itu tidak seberat itu gitu. Kita juga bakal gak hanya mensosialisasi lewat kata-kata, tapi juga kita akan mengajak masyarakat itu untuk berkontribusi langsung gitu, untuk berpartisipasi langsung, misalkan dengan penghijauan gitu. Kita mengajak teman masyarakat gitu, tokoh masyarakat untuk bekerja sama dalam penanaman pohon seperti itu. Ya kayak kalau misalkan pun kita melihat dari negara Jepang gitu ya, misal kita nanya nih ke orang-orang Jepang, kok bisa sih Jepang itu jadi negara yang bersih? Mungkin malah mereka yang balik nanya ke kita, kok bisa Indonesia jadi negara yang sedikit kotor gitu kan ya. Benar-benar. Karena memang mereka juga sudah membentuk serta mengembangkan karakter anak-anak mereka dari kecil untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya gitu Ya, ya. benar banget. Dan itu juga salah satu target kita ya Kak. Kita itu memang khususnya itu ke anak-anak, enggak ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak, tapi memang fokusnya ke anak-anak. Karena memang generasi baru itu akan terbentuk perubahan yang baik itu dari anak-anak ini gitu. Ketika anak-anaknya karakternya sudah kuat gitu, mereka sudah dikenalkan hal-hal baik, membiasakan hal-hal yang bagus, yang baik, itu kedepannya sudah bisa kita lepas dan mereka bakal menciptakan inovasi-inovasi yang lebih bagus gitu. Mereka bisa mengembangkan lagi apa yang sudah kita ajarkan, dasar-dasarnya gitu, Kak. Sehingga menciptakan Indonesia yang maju serta bersih gitu lah ya.
Iya, benar banget. Benar. Kemudian kalau dari kakak pribadi nih, selama kakak bergabung di Kementerian Sosial Masyarakat, pengalaman atau pernah nggak sih kakak mengalami satu kejadian yang itu unforgettable banget gitu lah kak? Jadi kayak ini nggak akan pernah momen yang tidak akan pernah dilupakan di seumur hidup. Ada nggak? Nggak boleh disebut sama kita. Oh, ada Kak, ada. Wah, ini menjadi kesan banget ya selama aku menjadi anggota sosial masyarakat gitu, tergabung dalam masyarakat seperti. Jadi alhamdulillah nih kemarin aku mendapat kesempatan menjadi delegasi Sosmas BEM-CCB Masya dalam Allah. kegiatan Mukernas. Oh, Mukernas yang pernah sosmas tadi ya kak Iya, ya? Kak, bener. Keren banget. Di sana aku itu kan kita periodenya online ya kayak COVID tuh ya. Jadi di mana memang kegiatan-kegiatan sosialnya itu terbatas. Nah, ketika aku menjadi delegasi dan kegiatannya itu offline, wah itu terasa banget kayak bener-bener sosial masyarakatnya terlihat gitu, terasa kayak aku bangga banget menjadi anak Sosmas. Nah, di sana itu aku nggak hanya mendapat relasi yang banyak Kak, tapi aku juga mendapatkan pengetahuan baru yang belum aku temukan di kampus. Ketika kita sharing-sharing terkait isu-isu sosial, isu-isu lingkungan, itu aku melihat sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi kita juga mendapatkan solusi yang menyeluruh gitu, nggak hanya Dari sebelah pihak aja. sebelah gitu pihak ya. aja gitu. Jadi senang banget ya Kak, itu benar-benar salah satu kegiatan yang bekas banget dan aku bertemu orang-orang yang hebat-hebat. Alhamdulillah banget sih. Alhamdulillah ya, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bergabung gitu ya, membentuk pola pikir hebat bersama orang-orang yang hebat, gitu ya. ya. Karena juga menjadi eksistensi sendiri BMKBM-CCB di Untuk dalam forum itu. membrandingnya gitu. Bener, membranding. Sekali-sekali kita eksis ya Bu. Iya, eksis itu memang harus ya Besti, gimana gitu Harus loh. dong, dimanapun. Maaf ya guys. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih perubahan yang terjadi di kakak pribadi gitu ya, sebelum dan setelah kakak bergabung di Kementerian Sosial Masyarakat? Apakah jadi lebih hektik? Itu pasti sih kalau jadi lebih hektik. Gimana tuh, Kak? Jelas ya, pasti ada perubahan. Tiap waktu yang biasanya kita nggak terlalu padat jadi padat gitu kan. Kadang memang satu waktu itu bentrokan Kak, ada 3 kegiatan gitu. Nah itu tuh harus pinter-pinter banget kita ngatur waktunya. Jadi alhamdulillah ya dari awal sebelum kita masuk ke organisasi kan kita udah dikenalin dulu tuh ya, ada yang namanya sekolah pergerakan kan. Nah di sana tuh kita udah diajarin bagaimana memanage waktu dengan baik. Di situ akhirnya aku mengaplikasikan. Nah dengan membuat list tuh biasanya aku Kak. Jadi aku satu-satu aku tulis dulu kegiatan-kegiatan yang dekat-dekat ini apa dan posisi aku di dalam kegiatan itu apa gitu. Kalau misalkan penting ya pasti aku prioritaskan seperti itu. Terus dengan itu juga sangat mempermudah gitu. Aku menjadi lebih bisa memaksimalkan kegiatan itu gitu. Aku bisa memaksimalkan juga potensi aku di dalam kegiatan itu. Gitu. Nah, jadi ini adalah salah satu perubahan yang baik gitu, dimana aku bisa mengatur waktu dengan baik gitu kan. Aku juga menjadi bisa upgrade skill gitu ya, soft skill atau hard skill lah gitu kan. Berarti memang kita itu harus tahu gitu ya, mana yang harus diprioritaskan dan Iya. mana yang bisa dikesampingkan dulu gitu. Karena masih banyak tuh orang-orang yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut gitu ya Kak. Iya benar. Kita itu di sini nggak sendiri gitu. Kita punya rekan kerja gitu kan. Kita punya teman-teman yang juga sama-sama mendukung kegiatan itu gitu. Nah, jadi kita nggak bisa, kalau misalnya memang kita nggak bisa, kita bisa mengamanahkan ke yang lain gitu. Jadi itu bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab, tapi tidak gitu. Jadi kayak kita mencari bantuan dari luar gitu. Berarti kita juga mengajak teman-temannya lain untuk ikut berkontribusi gitu biar Bener, mereka Bang. nggak merasa oh dia aja sih yang kerja kok aku nggak iya. diajak kerja gitu ya. Oke. Terus nih terakhir nih, yang pasti kan kita ini hidup sebagai manusia harus selalu ada harapan untuk kedepannya, baik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga maupun komunitas-komunitas yang kita ikuti jalani. Kalau dari kakak sendiri nih, harapan untuk Kemen-Sosmas kedepannya apa sih Kak? Harapan baik, selalu harapan baik aku
dengan sepenuh hati. dengan sepenuh hati. Nggak terlalu berharap ya Kak sebenarnya, kita itu melihat realitanya aja gitu ya. Ketika ada sesuatu yang kurang kita evaluasi. Jadi kita melihat kekurangan dan kita mencari solusi bagaimana kekurangan ini bisa kita penuhi gitu ya. Terus kita memperbaiki hal-hal yang memang sekiranya belum baik gitu aja gitu. Aku pengennya Kemensos ini menjadi kementerian yang benar-benar menjadi ajang gitu, menjadi wadah untuk mahasiswa meningkatkan skillnya gitu, jiwa sosialnya. Seperti tadi dibilang sama kandidat, mahasiswa kita ini, teman-teman kita ini jiwa sosialnya sangat tinggi, tapi tidak ada tempatnya gitu. Nah di sini berharap Kemensos menjadi tempat untuk mahasiswa Mengaspirasikannya gitu ya. ya benar. Berarti ya kita tuh memang nggak boleh berharap kepada manusia, tapi kita itu selalu berdoa dan berusaha untuk bisa memenuhi harapan yang kita inginkan gitu Ya. kan ya. Seperti itu ya, benar-benar. Jadi ya semoga kita selalu berdoa, semoga Kementerian Sosial Masyarakat ini terus eksis ke depannya, aktif dan bisa menjadi wadah dari mahasiswa untuk mengaspirasikan jiwa sosialnya kepada masyarakat gitu ya Kak. Oke, mungkin bisa nih Kakak ngasih sedikit closing statement mungkin ya Kak untuk BEMers yang lagi dengerin kita. Boleh nih Kak closing statement. Teman-teman semuanya, jangan pernah ragu, jangan takut. Jika kalian masih takut atau ragu, ingatlah bahwasanya ketika kita lahir di dunia ini, kita sudah membawa keberanian berlipat-lipat. Jadi, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia yang baik, mewujudkan pribadi kita yang lebih baik gitu. Dengan bersama-sama kita pasti bisa. Jadi jangan pernah ragu, tetap melangkah menuju perubahan yang baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi yang gemilang. Masya Allah, keren sekali emang satu menteri kita ini ya, Masya Allah. Jadi malu. Jadi karena kita ini udah di penghujung acara sih ya Kak, ini maaf Iya. banget loh ini. Kita ini udah mendengar banyak sedikit curcol tapi banyak banget bobotnya gitu ya Kak. Bobotnya besar banget nih dari pembicaraan kita hari ini. Alhamdulillah kalau kayak gitu ya Kak. Senang banget deh bisa mengundang Kak Syifa, Menteri Sosial Masyarakat di podcast kita kali ini. Terima kasih banyak Kak Syifa udah datang di podcast kita. Terima kasih juga Kak Nida sudah mau berbicara curcol-curcol saya, tertawa-tertawa bersama. Ya pokoknya sebenarnya masih banyak banget ya Kak yang hal-hal nggak bisa aku spill di sini. Jadi untuk teman-teman harus stay tune banget kegiatan-kegiatan yang akan di-launchingkan oleh BEM KPMCC. Karena banyak kegiatan-kegiatan menarik dan juga gemilang gitu Ya. ya yang akan di-launching sama BEM KBM sendiri gitu Ya. Oke, tadi kita udah mendengarkan banyak poin-poin besar dari Kak Syifa. Udah dengar juga closing statement-nya. Ayo nih, kita nih kalau misalkan ada sedikit keraguan, ayo hilangkan keraguannya, jalanin aja terus. Ingat kamu nggak sendirian, ada tim yang bantu kamu gitu ya. Ada Allah juga. Ada Allah yang Asik. selalu ada. Masya Allah. Memang kalau gitu, maaf banget nih BEMers ya, karena capek kan ya dengerin kita ngomong terus. Takutnya bosen gitu. Jadi mungkin kita sudah waktunya untuk pamit undur diri gitu ya. Aku di sini Nida Dia Arkani selaku host pada podcast episode ini mengucapkan terima kasih nih buat BEMers semua yang udah mendengarkan kita dari awal sampai akhir. Oke, kalau gitu see you next time BEMers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.